Om Swastiastu, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Komang Jinani Wijaya dengan NIM 231 303 1004. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai PowerPoint dari jawaban UTS Kewirausahaan Kimia yang dilaksanakan pada tanggal 31 Oktober 2023. Nah, adapun isi dari pembahasan PowerPoint yang saya bawakan pada hari ini. Pertama yaitu mengenai jawaban dari pengertian dan contoh wirausaha, pendekatan dan teori kewirausahaan, kelemahan dan keunggulan menjadi entrepreneur, dan karakteristik wirausaha. Kedua yaitu berupa contoh dari etika, fungsi, dan prinsip yang cocok untuk dilakukan saat setelah pandemi berlangsung. Yang ketiga yaitu mengenai jawaban dari aspek perencanaan usaha dan analisis kelayakan usaha yang dibutuhkan ketika ingin bergerak dalam usaha produk pertanian. Selanjutnya mengenai jawaban dari soal keempat yaitu penjelasan dan contoh resiko usaha bila kita ingin berusaha dan mengembangkan usaha dalam bidang kimia. Dan yang terakhir yaitu berupa inovasi yang diperlukan dalam membangun bisnis pariwisata di daerah asal kita. Langsung saja kita menuju jawaban yang pertama, yaitu mengenai pengertian dari wirausaha, contoh dan karakteristik dari wirausaha. Wirausaha dapat diartikan sebagai seseorang yang memiliki kemampuan untuk mengembangkan dan menciptakan bisnis usaha melalui kreativitas dengan tujuan menambahkan nilai jual dan penciptaan produk baru. Nah, dari pengertian tersebut, saya mengambil contoh yaitu seorang wirausaha Bali Seafood. Seorang wirausaha Bali Seafood ini mencerminkan pengertian dari seorang wirausaha. Mereka menciptakan dan memperbarui produk yang sudah ada, yaitu berupa plakat dengan gaya dan ciri khasnya yang tersendiri. Selanjutnya mengenai pengertian dan contoh dari karakteristik seorang wirausaha. Karakteristik itu dapat diartikan sebagai ciri, karakter, atau sifat yang mencerminkan dan dimiliki oleh seorang wirausaha. Contohnya saja, karakteristik atau ciri yaitu berani mengambil risiko. Seorang wirausaha memiliki ciri berani mengambil risiko. Contohnya, ketika seorang wirausaha berani mengambil risiko dengan cara membuka usaha baru yang berbeda dari usaha yang telah ada di sekitar wilayahnya. Jadi mereka itu mengambil risiko berupa belum adanya usaha yang sama dengan milik mereka. Mereka akan menanggung berbagai risiko dari membuka usaha baru. Selanjutnya mengenai pendekatan kewirausahaan dan teori kewirausahaan. Pendekatan wirausaha dapat diartikan sebagai satu cara yang digunakan untuk seorang wirausaha dalam mengelola dan menjalankan bisnis yang dimilikinya. Salah satu pendekatan yang ada yaitu pendekatan sosial. Pendekatan sosial ini berkaitan dengan kegiatan sosial. Contohnya saja yaitu seorang wirausaha yang memberikan lapangan pekerjaan dengan mengajak beberapa masyarakat yang tidak mampu untuk ikut bekerja. Selanjutnya mengenai teori kewirausahaan. Teori kewirausahaan dapat diartikan sebagai gagasan yang digunakan oleh seorang wirausaha dalam menjalankan usahanya. Salah satu teori kewirausahaan adalah teori kewaspadaan. Nah, contohnya saja yaitu seorang wirausaha yang tidak mau atau tidak mudah membagikan dan membocorkan resep dagangannya kepada orang lain. Ini mencerminkan teori kewirausahaan berupa kewaspadaan karena beliau atau seorang wirausaha tersebut berwaspada atau memiliki kewaspadaan jika ia membagikan resep dari produknya bisa saja digunakan nantinya dan dikembangkan menjadi pesaing dari produknya sendiri. Nah, selanjutnya mengenai kelemahan dan keunggulan menjadi seorang entrepreneur. Kelemahannya itu salah satunya adalah adanya kesulitan dalam mengambil keputusan. Contohnya ketika seorang pemimpin usaha tersebut memegang tanggung jawab yang besar dan resiko adanya kehilangan keuntungan yang besar apabila salah dalam pengambilan keputusan untuk perusahaan. Jadi seorang wirausaha itu memiliki kelemahan dalam pengambilan keputusan karena sebuah keputusan dalam kewirausahaan bisa saja sangat-sangat besar pengaruhnya terhadap
usahanya apabila salah dalam pengambilan keputusan. Kedua yaitu keunggulan dari menjadi seorang entrepreneur. Keunggulannya yaitu bisa membuka sebuah lapangan pekerjaan. Contohnya saja, ketika seorang wirausaha mengembangkan usaha kue bikang di daerahnya dan bisa membuka lowongan pekerjaan dengan mempekerjakan ibu-ibu rumah tangga yang tidak bekerja dan tinggal di sekitar rumahnya. Itu dapat menjadi keunggulan ketika kita menjadi seorang entrepreneur. Nah, kita beralih ke jawaban nomor 2 mengenai contoh etika, fungsi, dan prinsip seorang wirausaha. Etika di sini saya mengambil contoh yaitu etika teliti dan hati-hati. Etika teliti dan hati-hati ini sangat cocok dikembangkan ketika sudah selesai pandemi. Mengapa demikian? Karena ketika dalam berjualan makanan dan minuman akan lebih baik bila berhati-hati dalam memindahkan atau memasukkan makanan. Biasanya bisa dilakukan dengan menggunakan sarung tangan agar tidak terkontaminasi bakteri baru yang dapat menyebabkan diare. Ini sangat cocok menjadi contoh dari etika seorang wirausaha yaitu teliti dan hati-hati, mengingat pada saat pandemi kita juga tetap harus hati-hati sebagai pembeli dalam membeli makanan dan minuman. Jadi sebagai penjual ataupun pedagang kita dapat menerapkan etika kehati-hatian ini. Nah, selanjutnya mengenai prinsip. Jadi salah satu prinsip kewirausahaan yang cocok diterapkan pada saat setelah pandemi yaitu pantang menyerah. Contohnya saja ketika seorang usaha tidak sebaiknya menyerah karena harus tetap bangkit dan membangun usaha bisnisnya dengan memberikan pembaruan bisnis berupa variasi ataupun promo-promo yang ramah dan tidak merugikan kantong sendiri tentunya. Mengingat pada saat pandemi usaha biasanya merosot turun, jadi kita bisa menerapkan prinsip pantang menyerah dengan tetap mengembangkan usaha kita dengan terus mengadakan pembaruan dan menciptakan hal-hal yang dapat menarik minat pembeli. Selanjutnya berupa fungsi. Di sini ada fungsi makro dan fungsi mikro. Contoh dari fungsi makro adalah wirausaha sebagai penggerak. Ketika seorang wirausaha membantu mengembangkan usaha sesama seorang wirausaha yang belum berhasil bangkit setelah pandemi, dan fungsi mikro berupa seorang usaha menemukan produk baru. Contohnya, ketika seorang wirausaha berinovasi dalam mengembangkan produk pemanfaatan limbah botol dari hand sanitizer menjadi produk kerajinan yang ramah lingkungan. Kedua fungsi ini bisa sangat membantu atau mengembangkan menjadi contoh yang bisa diterapkan ketika setelah pandemi berlangsung. Selanjutnya, menjawab pertanyaan nomor 3 mengenai aspek perencanaan usaha dan analisis kelayakan usaha yang dibutuhkan ketika ingin berkembang dalam usaha produk pertanian. Yang diperlukan mengenai aspek perencanaan pertama yaitu deskripsi bisnis. Di sini dijelaskan seorang wirausaha harus menjelaskan bagaimana ide-ide dari gagasan yang jelas mengenai produk pertanian apa yang ingin dijadikan usaha bisnis kepada rekan kerja. Selanjutnya mengenai riset pasar. Jadi seorang wirausaha harus mengetahui segmen dari produk pertanian yang ingin dijual. Ketiga berupa strategi marketing. Ada strategi marketing apa yang harus digunakan untuk untuk menjajarkan produknya. Apakah strategi marketing dari pintu ke pintu ataupun promosi melalui media sosial. Selanjutnya mengenai pengaplikasian langsung. Jadi perencanaan usaha mengenai deskripsi bisnis, riset pasar, strategi marketing ini harus diaplikasikan secara langsung terlebih dahulu untuk mengetahui kekurangan ataupun kelebihan yang bisa didapatkan. Selanjutnya, evaluasi. Di sini tentunya seorang wirausaha setelah melaksanakan 4 komponen perencanaan usaha di atas melaksanakan pengevaluasian bagaimana perencanaan produk yang disusun pada awal perencanaan produknya, apakah bisa diterima ataupun harus diperbaiki lagi. Masih pada pertanyaan soal nomor 3 mengenai jawaban dari analisis kelayakan usaha. Nah, ada analisis kelayakan usaha yang harus ditindaklanjuti ataupun dipikirkan. Pertama, mengenai aspek hukum, mengenai perizinan atas produk yang akan diproduksi agar memiliki hak cipta tentunya, serta yang kedua yaitu aspek pasar dan pemasaran. Di sini pentingnya mengetahui kelayakan produk yang
akan dipasarkan. Yang ketiga berupa aspek manajemen, yaitu berupa pengaturan sistem operasional, produk pertanian yang layak digunakan dan sesuai dengan keadaan operasional produk. Yang ketiga yang keempat berupa aspek keuangan. Di sini berupa analisis dari pengeluaran ataupun biaya pengeluaran ataupun produksi dari produk yang kita ingin produksi. Nah, selanjutnya mengenai jawaban pertanyaan soal nomor 4 mengenai contoh penjelasan dan contoh dari resiko usaha bila mana kita ingin mengembangkan usaha di bidang kimia. Jadi resiko usaha ini dapat diartikan sebagai hambatan yang dialami secara langsung dan tidak langsung, serta menimbulkan dampak berupa kerugian yang bisa saja terjadi kapan dan di mana saja ketika kita membangun usaha. Adapun resiko usaha yang kita bisa ketahui yaitu pertama berupa risiko operasional. Nah, risiko operasional ini yaitu produk yang kita produksi tidak memenuhi keinginan ataupun standar akibat kurangnya percobaan-percobaan untuk menemukan komponen produk yang pas. Yang kedua, risiko berupa keuangan. Jadi, dalam mengembangkan produk usaha kimia, kita bisa saja mengalami risiko keuangan. Karena pengembangan usaha kimia membutuhkan dana yang tidak sedikit, sehingga kemungkinan besar memiliki banyak pengeluaran usaha. Yang ketiga berupa risiko teknologi. Dalam risiko teknologi, kita bisa mengalami risiko berupa pengembangan usaha kimia yang terhalang karena teknologi yang belum canggih pada beberapa usahawan yang ingin mengembangkan usaha kimia. Dan yang terakhir, risiko usaha berupa pesaing. Dalam mengembangkan bisnis di bidang kimia, risiko yang mungkin kita alami yaitu risiko pesaing. Karena produk kimia memiliki banyak pesaing yang lebih dulu berkecimpung dalam dunia kimia yang kemungkinan besar menjadi pesaing yang ketat. Dan masuk ke jawaban dari soal terakhir berupa inovasi yang bisa dikembangkan dalam bisnis pariwisata di daerah asal. Jadi, inovasi bisnis pariwisata yang saya miliki di daerah asal saya berupa Bendungan Groga. Jadi, inovasi yang bisa saya terapkan untuk mengembangkan bisnis pariwisata yaitu berupa pemanfaatan teknologi dalam pembagian informasi yang lebih detail mengenai Bendungan Groga yang ada di desa saya. Kedua, berupa inovasi dari pemanfaatan Bendungan Groga menjadi wisata air bagi warga dan para wisatawan. Dan yang terakhir berupa penyediaan informasi mengenai sejarah, karakteristik, dan kelebihan kekurangan dari Bendungan Groga yang bisa disajikan dalam bahasa asing ataupun bahasa Indonesia secara lebih lengkap. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai jawaban dari UTS Kewirausahaan Kimia yang memuat 5 poin pertama ataupun 5 pertanyaan di awal, serta penjelasan-penjelasan dan contoh-contoh yang bisa saya sajikan dan saya jelaskan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Mohon maaf bila ada perkataan ataupun penjelasan saya yang kurang jelas dan tidak berkenan di hati Bapak. Saya akhiri dengan salam yaitu Paramasanti. Om Santi 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 Om.